Ya, kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal di beberapa perguruan tinggi negeri kini menjadi sorotan. Tak sedikit mahasiswa gencar memprotes kenaikan UKT ini. Untuk membahas lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Andika Yudhistira, selaku Bidang Kajian Strategis dan Advokasi BEM USU, dan ada Ahmad Gilang, selaku Menteri Kajian Unila. Halo, selamat siang, Mas Andika dan juga Mas Ahmad. Selamat siang. Selamat siang. Ya, kita pertama ke Mas Andika dulu ya. Ya baik, dari ini kalau di Universitas Sumatera Utara, aksi unjuk rasa menolak kenaikan UKT di USU. Ini artinya teman-teman merasakan kenaikan UKT yang terjadi seperti di kampus PTN lainnya. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ini? Baik, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya kalau untuk Universitas Sumatera Utara sendiri, untuk isu kenaikan UKT ini sudah dibahas bersama BEM USU dan BEM Sekawasan. Nah, memang fokusnya itu terutama pada mahasiswa baru tahun 2024 ini, Pak. Karena kenaikan UKT ini kan dikenakan kepada mahasiswa baru yang baru mendaftar di SNBP. Nah, kenaikannya ini, kenapa aksi ini dilakukan? Karena memang kenaikan yang terjadi itu kami rasa nggak masuk akal, nggak sesuai dengan apa yang bisa dirasakan mahasiswa Universitas Sumatera Utara sekarang. Contohnya saja di fakultas saya sendiri, itu kenaikannya bahkan dari 6.400.000 jadi 9.600.000 sekarang. Jadi kan itu sekitar 50%. Sedangkan dari laporan mahasiswa, dari laporan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kawasan, dan juga dari mahasiswa-mahasiswa lain yang melapor mengenai fasilitas, itu nggak ada peningkatan secara signifikan. Jadi kami resah di situ. Apakah kenaikan UKT ini benar-benar memang diperuntukkan untuk fasilitas mahasiswa, untuk kenyamanan belajar mahasiswa, ataukah ada alasan lain? Dan juga ada beberapa laporan dan banyak juga laporan dari mahasiswa baru dan orang tua mahasiswa baru di mana kenaikan UKT yang terjadi ini cukup sangat memberatkan gitu. Bahkan ada beberapa mahasiswa baru yang tidak jadi melanjutkan pendaftaran ulang di SNBP karena yang merasa UKT-nya nggak sesuai ekspektasi karena kenaikannya dilakukan setelah pendaftaran ulang gitu Pak, SK Rektornya kemarin. Jadi hal-hal itu yang membuat kami dan mahasiswa Aliansi BEM Sekawasan, BEM dari fakultas dan juga BEM USU berniat dan juga melaksanakan aksi unjuk rasa ini ke gedung Biro Rektorat. Mungkin begitu, Pak. Baik, tadi Anda menyatakan bahwa setelah melakukan daftar ulang baru ada pemberitahuan harga ataupun juga UKT ini naik begitu? Benar Pak, jadi ada untuk pengumuman dari SK Rektor kenaikan UKT ini sendiri saat pendaftaran ulang SNBP tanggal 26 itu baru keluar pengumuman SK-nya di tanggal 29 Maret gitu. Jadi memang ada delik di sini yang kami baca dan ini membuat para mahasiswa baru ada yang komen, ada yang melapor gitu. Kok UKT-nya nggak sesuai ekspektasi di tahun lalu yang awalnya 6 juta kok jadi 9 juta gitu. Jadi banyak yang kecewa lah mahasiswa barunya Pak. Oke, ini artinya belum ada pemberitahuan dan mahasiswa baru yang melakukan daftar ulang ini secara tiba-tiba dikeluarkan angka kenaikan dari UKT tersebut, begitu? Benar kalau pendaftaran ulang SNBP. Ya, baik Mas Andika, tadi mungkin sedikit terpotong. Artinya adalah dari mahasiswa baru ini belum menerima informasi terkait dengan kenaikan UKT. Kemudian dari teman-teman mahasiswa, apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini? Maaf, kayaknya ada gangguan sinyal, tapi mungkin apa aja yang sudah dilakukan ya. Jadi untuk kawan-kawan aliansi BEM Sekawasan dan juga BEM USU sejauh ini sudah menjajak pendapat pada mahasiswa baru gitu Pak, yang mau melaporkan adanya kesulitan dalam membayar UKT ataupun ada yang mendapatkan penggolongan UKT yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ajukan. Itu kami kumpulkan datanya dan kami buat kajian bersama. Jadi kajian bersama inilah yang menjadi data-data yang kami sampaikan ke Biro Rektorat pada aksi kemarin. Nah selanjutnya tentunya kami bakal tetap memperjuangkan bagaimana adik-adik kami bisa mendapat pendidikan yang layak dengan UKT yang layak juga. Dan kedepannya terus bakal kami perjuangkan hal ini Pak. Kemarin terakhir hasil dari aksi juga dengan mempertimbangkan kenaikan UKT yang cukup meresahkan ini, kami meminta pengunduran dari pendaftaran dan pembayaran SPP untuk mahasiswa baru. Dan kemarin juga udah ataupun sudah disetujui, diaminkan oleh WR1, sedang diatur pengunduran ulangnya. Dan kami kami akan terus memperjuangkannya. Gitu. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke Mas Ahmad Gilang.
Oke, Mas Gilang, ini beberapa hari kemarin Unila sempat menggelar aksi 1000 lilin begitu ya, dan dinilai berbeda dari teman di USU yang melakukan demonstrasi di gedung rektorat. Apakah Unila merasakan hal yang sama terkait dengan kenaikan UKT ini? Alhamdulillah sejauh ini Unila belum untuk melakukan kenaikan UKT. Sebenarnya kalau kita telusuri lebih dalam kenapa kenaikan UKT ini terjadi, yaitu karena liberalisasi pendidikan yang menerapkan PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, Badan Hukum. Di mana di sini negara melepas tanggung jawab terkait lini pendidikan yang akhirnya dari kita untuk kita seperti itu. Makanya di sana kenaikan UKT ini terjadi di berbagai perguruan tinggi negeri. Namun di Unila sendiri sudah ada desas-desus bahwasannya Unila akan menerapkan PTNBH juga. Itu dimulai dari kepemimpinan rektor tahun sebelumnya. Di mana di sana bisa kita lihat membludaknya masa yang masuk. Membludaknya penerimaan mahasiswa baru yang ternyata fasilitas kampusnya belum siap untuk menampung itu semua di sana. Tapi alhamdulillahnya beliau tertangkap yang akhirnya kembali diundur dan belum jadi untuk menerapkan PTNBH. Tapi kita akan kawal terus, kita tidak akan membiarkan Unila untuk menerapkan hal ini. Seperti itu. Baik. Artinya dari mahasiswa Unila sendiri melihat adanya desas-desus akan terjadi kenaikan UKT. Kemudian apa yang dari BEM Unila lakukan terkait dengan isu dari kenaikan UKT ini? Kita akan terus kawal-kawal dan kita akan terus melihat apa yang akan dilakukan Unila ke depannya. Kita nggak mungkin tutup mata untuk hal ini karena perguruan tinggi atau pendidikan adalah hak semua masyarakat yang ada di Indonesia. Kita nggak akan biarin, kita tidak akan membiarkan bahwasanya nanti dunia pendidikan tidak bisa dinikmati oleh setiap golongan atau setiap masyarakatnya, seperti itu. Baik, kemudian dari harapan yang disampaikan oleh BEM Unila, BEM Unila seperti apa? Harapannya adalah ke depannya. Sebenarnya kemarin kita menggelar aksi 1000 lilin, di mana 1000 lilin ini melambangkan pengorbanan dan harapan. Kenapa kita ambil lilin? Karena itu. Terus apa yang sudah kita korbankan? Salah satunya tenaga, pikiran, dan juga uang kita sudah kita korbankan untuk kita belajar di Unila. Dengan harapan bahwasannya kita mendapatkan pendidikan yang layak, kita mendapatkan fasilitas yang layak untuk kita mengenyam pendidikan di Universitas Lampung. Jadi untuk kedepannya kami berharap adanya transparansi terkait UKT yang kami bayarkan, yang kemudian selesaikan segera proyek-proyek yang ada di Unila agar tidak terjadi lagi desas-desus atau dugaan-dugaan di luar yang mencoreng nama baik Unila. Seperti itu. Baik. Ya, kita beralih ke Mas Andika. Terakhir, pesan yang ingin Anda sampaikan terkait dengan kenaikan UKT di USU seperti apa? Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk pesan sendiri, mungkin untuk universitas kami yang tercinta, Universitas Sumatera Utara, tolonglah dipertimbangkan kenaikan UKT yang terjadi ini. Karena memang mahasiswa keberatan, mahasiswa baru banyak yang bahkan tidak jadi mendaftar ulang karena kenaikan ini. Dan juga mungkin panggilan dan juga seruan untuk kawan-kawan mahasiswa di seluruh Indonesia, ayo kita bersama perjuangkan pendidikan Indonesia, kawan-kawan. Dan sampai pendidikan Indonesia dikomersialisasikan ke depannya. Gitu, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Andika Yudhistira selaku Bidang Kajian Strategis dan Advokasi BEM USU, dan ada Mas Ahmad Gilang, Menteri Kajian Unila. Sampai bertemu di lain kesempatan.